Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Tonton TV berbahagia. Di kesempatan kali ini saya masih ingin membahas seputar mitos yang ada di sekitar kita. Mitos yang akan saya bahas kali ini itu berkaitan dengan nasi, dengan menanak nasi dengan beras ya, atau kata lainnya proses menanak nasi. Nah, teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan hoax, tetapi ini adalah sebuah kepercayaan di mana kebenarannya ada yang meyakini benar dan ada yang pula tidak meyakini benar, karena ini adalah sebuah mitos. Untuk diketahui teman-teman sekalian, ada sebuah peristiwa ketika kita memasak nasi atau menanak nasi, di mana peristiwa-peristiwa aneh dan langka yang terjadi pada nasi kita yang kita masak itu bisa menunjukkan atau menggambarkan tentang sesuatu pertanda yang akan terjadi pada hidup kita. Ingat, ini mitos. Apabila dipercaya, benar terjadi, dan jika tidak dipercaya, maka tidak akan terjadi. Dan banyak orang yang telah membuktikan, walau tidak secara pendekatan ilmiah, kebenaran dari mitos ini. Ada beberapa peristiwa unik, aneh ataupun langka dalam proses memasak nasi yang menjadi pertanda kesuksesan atau kekayaan akan menghampiri si orang yang memasak tersebut atau keluarga yang punya nasi tersebut. Nah, berikut akan saya jelaskan 6 kejadian yang dipercaya berkaitan dengan kesuksesan dan kebahagiaan ketika proses memasak nasi. Apa saja itu? Silahkan tonton terus videonya sampai selesai. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Yang pertama, memasak nasi, di mana tutup panci, tutup wadah yang digunakan untuk memasak nasi tersebut, bisa juga berupa panci ataupun sejenisnya, itu dalam proses memasak itu terangkat air dari nasinya, itu mengangkat nasinya sampai mengangkat tutup dari panci tersebut. Bisa dibayangkan kan bagaimana kondisinya? Nah, mungkin ada di antara teman-teman sekalian yang pernah mengalami peristiwa aneh semacam ini. Padahal beras yang Anda masak itu sudah takarannya sudah cukup dengan panci yang digunakan, tetapi pada proses memasak ternyata nasi yang dimasak itu melebihi dari yang kita prediksi, dan ini terjadi secara tidak wajar alias kebetulan alias aneh. Nah, ketika terjadi demikian, itu dipercaya, saya sudah pernah berbicara dengan orang-orang yang sering memasak nasi, terutama mereka yang bekerja sebagai tukang masak dalam acara-acara pernikahan. Nah, memang kejadian seperti itu banyak terjadi, dan ketika menurut mereka itu menjadi sebuah pertanda akan datangnya rezeki yang tidak terduga kepada orang yang punya nasi tersebut. Jika Anda yang menanak dan itu nasi punya Anda, maka akan ada rezeki, akan ada kebahagiaan, dan akan ada kesuksesan yang datang kepada Anda, insya Allah. Karena itu orang-orang di sekitar tempat saya itu ketika mengalami hal tersebut, ini tidak semua orang mengetahui hal ini, hanya beberapa orang saja, hanya orang-orang tertentu saja, maka orang tersebut akan langsung mengambil nasi yang paling atas, nasi yang menguap tadi, yang meninggi tadi, itu diambil, kemudian istilahnya dia dilakukan selamatan, walaupun hanya sekedar membaca tahlil, kemudian tawassul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa kepada Allah, memohon keberkahan rezeki, memohon diberi kelancaran dalam memperoleh rezeki atau bekerja, dan memohon agar dikaruniai keluarga yang bahagia dan sejahtera. Nah, teman-teman sekalian, apakah Anda pernah mengalami kejadian aneh, misterius, dan di luar logika? Anda memasak nasi itu baru Anda masak, kemudian Anda ambil, ternyata nasi itu tiba-tiba seketika itu basi. Nah, tentang nasi yang demikian itu perlu Anda ketahui gejalanya. Nah, yang pertama,
jika memang nasi yang baru Anda masak, baik itu dari rice cooker, dimasak di rice cooker maupun masak lewat melalui panci di kompor gas, kemudian tiba-tiba basi setelah masak, ingat setelah masak langsung basi, maka ini dipercaya oleh sebagian masyarakat itu akan menandakan akan datangnya sebuah kesuksesan dalam hidup Anda. Tetapi jika nasi yang Anda masak itu lebih cepat basi, maksudnya dalam 3 jam misalnya tiba-tiba basi, kemudian Anda melihat tidak ada masalah dengan rice cooker yang Anda gunakan, dan juga tidak ada hal-hal logis yang menyebabkan nasi itu basi seperti bakteri misalnya, maka itu bisa menandakan adanya gangguan dari sihir, dari santet. Hal ini pernah saya alami. Ini adalah sebuah cerita pribadi saya, terlepas percaya atau tidak terserah Anda. Saya pernah beras yang ada di karung itu ada buhulnya, ada semacam buhul ikatan tali, istilahnya tali buhul itu tali ikatan yang digunakan oleh sihir untuk mengirimkan santet atau sihir kepada targetnya. Nah, ketika saya belum mengetahui hal tersebut, itu ada setiap kali memasak itu tidak sampai setengah hari, maka nasi yang ada di rice cooker itu tiba-tiba basi. Jika tidak basi, maka akan berbau tidak enak sehingga tidak lagi dimakan. Nah, ternyata ketika dari 1 karung beras itu hampir habis, dan ketika buhulnya sudah diketahui, dilihat dan saya buang, setelah itu tidak ada kejadian yang seperti tadi, tidak basi, tidak bau. Nah, ini hanyalah apa yang saya alami. Terlepas dari benar tidaknya, kita berhusnudzon saja. Mungkin saja nasi yang basi atau yang bau itu memang karena ada kesalahan teknis pada rice cooker kita. Tapi ingat, kita perlu hati-hati saja. Jadi diingat ada 2. Jika baru masak kemudian langsung basi, itu diyakini pertanda kesuksesan. Jika nasi yang masak cepat basi, misalnya harusnya di rice cooker bisa bertahan 1 hari, kemudian hanya beberapa jam, 5 jam langsung basi atau bau, maka itu ada kemungkinan ya berhubungan dengan santet atau sihir. Wallahu a'lam. Kita bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada butir beras di nasi kita itu belum matang, ya, berbentuk beras. Nah, mungkin ada teman-teman sekalian yang pernah makan, tiba-tiba ketika makan ada 1 butir nasi yang masih mentah, masih berbentuk beras. Nah, konon hal ini menandakan juga Anda akan memperoleh rezeki atau memperoleh kesuksesan. Tetapi ada yang percaya, ingat ini lagi-lagi mitos, nasi yang Anda makan tadi 1 butir itu diambil dan disimpan. Ingat, simpan maksudnya disimpan, ya diambil saja, bukan niat apa-apa. Jika Anda percaya, maka rezeki dan kesuksesan yang akan Anda alami itu semata-mata adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Yang keempat, nasi itu lengket setelah dimasak. Nah, teman-teman sekalian, beras itu kalau kita belum dimasak itu kan buras, tidak lengket ya. Ketika kita masak, jika berasnya bagus, maka hasilnya pun akan bagus, tidak lengket. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan nasi itu menjadi lengket ketika dimasak. Misalnya terlalu banyak airnya, air dan beras yang dimasak itu tidak seimbang, terlalu banyak airnya, maka akan menyebabkan nasi bisa menjadi lengket. Jika hal tersebut tidak terjadi, artinya nasi yang lengket itu bukan karena kesalahan dari mencampur air yang kebanyakan tadi, maka itu ada kemungkinan itu pertanda akan datangnya sebuah kesuksesan kepada Anda. Jadi husnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa saja semoga jika Anda pernah mengalami hal seperti ini atau kedepannya akan mengalami hal seperti ini, padahal Anda sudah menakar dengan tepat antara air dan beras, maka berdoa saja, berharap saja semoga kesuksesan atau rezeki Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk Anda. Saya pernah berbicara dengan seorang tukang masak ya di sebuah pesta pernikahan. Nah, dia pernah bercerita, dia pernah mengalami ketika dia masak nasi untuk orang-orang yang
yang akan mengikuti walimahan, itu nasinya separuh masak dan separuhnya masih tetap seperti beras. Nah, ini sebuah keanehan, sebuah kejanggalan. Dan ternyata jika hal tersebut dialami dalam sebuah proses acara semacam itu kemungkinan ada orang yang dengki kepada si pemilik hajat, orang yang melaksanakan pernikahan, sehingga orang yang dengki itu bisa melakukan hal-hal yang tidak logis, yang gaib misalnya, sehingga menyebabkan nasi yang seharusnya masak hanya masak separuh atau separuhnya tetap menjadi beras. Karena tujuan apa? Agar acaranya menjadi kacau balau, tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Jadi intinya ada dua kemungkinan jika beras yang dimasak tetap menjadi beras. Yang pertama, itu jika terjadi pada kasus pernikahan yang dialami oleh orang yang pernah saya wawancari tadi, itu bisa menandakan berhubungan dengan kiriman semacam sihir atau santet. Tetapi yang kedua, jika beras yang dimasak tetap menjadi beras dan Anda sendiri yang memasaknya dan hanya untuk Anda konsumsi, itu ada kepercayaan bahwa beras tersebut yang tidak menjadi nasi tersebut itu menandakan akan datang sebuah kesuksesan kepada Anda. Dan dipercaya atau dianjurkan Anda jangan langsung membuangnya, tetapi mengambil sebagian dan disimpan di dalam rumah. Sekali lagi, ini bukan musyrik, bukan syirik, bukan niat menyekutukan Allah, bukan niat menyembah sesuatu selain Allah, tapi itu hanya sebuah adat saja, sebuah tradisi. Dan tentu saja doanya tetap, niatnya, ikhtiarnya, dan tawakalnya tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, itulah beberapa 6 proses memasak nasi yang bisa dijadikan sebuah pertanda akan datangnya sebuah kesuksesan dan kekayaan atau rezeki kepada Anda. Ingat, sekali lagi, ini adalah sebuah pertanda dan sifatnya mitos, dan ini adalah bukan hoax, tetapi banyak orang yang meyakininya. Maka bijaklah dalam memahami hal ini. Demikian yang bisa saya share. Semoga ini hanya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama bagi Anda yang pernah atau akan mengalami kejadian-kejadian aneh dalam memasak nasi seperti yang dijelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.